Shalom, apa kabar? Saya yakin dan saya percaya kita semuanya dimanapun kita berada, saya percaya ketika kita bersama Tuhan, hidup kita selalu baik. Di nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih sehingga kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami akan mengalami perubahan hidup. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang sangat baik. Kami bersyukur kepada Engkau dan Roh Kudus yang mengambil alih ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kita akan bersiar satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala
rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi kita katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi hidupku, mengasihimu, ku mengasihi hidupku, ku mengasihi di nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam setiap kali Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan firman itu berkuasa atas hidup kami, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami dimenangkan, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini kita memasuki minggu kedua di bulan September 2020, dan kita bersyukur kalau kita ada hari ini semuanya karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pembawa Damai dan Harapan. Kita buka kitab kita Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai 37. Lalu kita nanti baca di pasal 9 ayat 26 sampai 27. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing, dan kita akan membuka kitab kita. Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37, demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, malam ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Barnabas. Ya, dia bernama Yusuf tapi lebih dikenal dengan sebutan Barnabas. Ya, saudara, dalam gereja mula-mula Barnabas ini termasuk salah satu tokoh yang sangat penting, yang luar biasa, saudara. Dan dia cukup berperan dalam kisah di gereja mula-mula. Nah, saudara, malam ini kita belajar apa saja yang kita pelajari dari teladan hidup Barnabas sehingga hidupnya benar-benar berdampak luar biasa. Saudara, kalau kita baca di ayat 36 dan 37 tadi Bapak Ibu, bahwa Yusuf ini saudara, dia memiliki hati yang memberi. Ini hal pertama yang kita pelajari dari Yusuf, yang disebut dengan Barnabas. Kenapa saudara? Kita lihat di ayat 37 dia berkata, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, hatinya begitu dipenuhi dengan kemurahan hati. Dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Saudara, Barnabas ini hatinya tidak terikat oleh harta duniawi, tapi justru dia menyadari bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Karena semua yang dia punya adalah milik Tuhan,
maka dia gunakan semua harta miliknya itu buat memperluas kerajaan Allah. Sehingga saudara, dia nggak sayang ketika dia menjual dan miliknya, lalu seluruh keuntungannya sudah diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, hatinya begitu suka memberi. Ya, so kita belajar dari kehidupan Barnabas ini. Ya, perlunya keseimbangan. Ya, antara kita memberi, menabur, dan menerima. Ya, kalau kita menerima, ya jangan lupa kita juga harus belajar memberi. Ya, jangan seperti ya laut merah, laut asin. Ya, kenapa dia asin? Karena dia selalu menerima, menampung, tidak pernah memberi. Ya, saudara, kita pun kalau makan setiap hari dan kita nggak keluarkan, itu akan jadi penyakit Bapak Ibu. Karena itu saudara, jangan kita terus maunya menerima, tapi kita tidak mau memberi. Butuh keseimbangan saudara. Seringkali beberapa waktu yang lalu saya sering sampaikan kepada saudara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita ini menjadi berkat buat orang lain. Sasarannya menjadi berkat. Jadi kalau kita seandainya diberkati oleh Tuhan, kita menerima sesuatu dari Tuhan, itu baru sarana saja. Tetapi ketika kita belajar memberi, kita belajar menabur, kita belajar menjadi berkat buat orang lain, itulah tujuan hidup kita di mata Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sama-sama seluruh jemaat, kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita belajar memikirkan orang lain, jangan memikirkan diri kita sendiri. Dan contohnya siapa? Yusuf yang disebut dengan Barnabas. Hatinya begitu ya mudah tersentuh saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa kalau kita ini suka memberi, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita belajar setia. Ya, kita belajar setia memberi. Nanti benihnya Tuhan yang akan kasih buat kita. Ya, kita ini cuma saluran Bapak Ibu. Ya, kita ini cuma ya alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya. Kalau Tuhan melihat kita ini setia dengan berkat Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Ingat, ya, setiap berkat yang Tuhan beri buat kita, jangan dihabiskan semua untuk kesenangan diri sendiri, tetapi sisihkan itu untuk dijadikan sebagai benih. Kalau saudara petani, ya, kalau panen beras atau panen gabah, ya, maka jangan semua hasil panennya digiling dijadikan beras. Sisihkan untuk dijadikan apa? Benih yang nantinya akan ditabur kembali. Ya, jadi berkat yang kita terima dari Tuhan jangan digunakan untuk kita sendiri, tapi sisihkan untuk dijadikan sebagai benih yang kita tabur, yang akhirnya kembali memberkati hidup kita dan kita jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 dan 27, di sana berkata begini: setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Yang pertama, Barnabas itu hatinya suka memberi. Yang kedua, saudara, dia punya hati yang suka mengampuni. Kalau kita lihat dari cerita ini Bapak Ibu, ya, Saulus yang terkenal sebagai penganiaya jemaat itu kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, seandainya ada orang yang sangat membenci Kristenan, menangkap orang-orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen, bertobat. Kira-kira bagaimana reaksi saudara kalau terjadi di kota kita? Ada kita tahu si A itu sangat benci orang Kristen, dia sukanya menganiaya orang Kristen lalu bertobat.
kemudian masuk dalam komunitas kita. Kira ada nggak perasaan Bapak Ibu yang merasa was-was, takut? Kita berpikir mungkin wah jangan-jangan ini pura-pura, jangan-jangan ini hanya ingin mengintai kita, di mana rumah-rumah kita, siapa aja orang-orangnya, begitu kan? Hal yang sama terjadi ya pada murid-murid di gereja mula-mula. Di ayat yang ke-26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Bayangin Bapak, kita coba bayangkan Saulus yang baru bertobat lalu mencoba menggabungkan diri, ingin join, bergabung dengan murid-murid yang lain. Perhatikan, tetapi semuanya, perhatikan, gak ada yang enggak menjauhi Paulus, tidak ada yang berani yang mendekati Paulus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Rasa-rasanya kok gak mungkin ya Paulus itu percaya kepada Yesus. Semuanya meragukan, tetapi kecuali satu orang. Siapa itu? Dia namanya Barnabas. Bayangin kalau satu ibadah ada orang baru datang, ya, tidak ada yang menemani orang itu, semuanya menjauhi, tapi hanya satu yang menerima, namanya Barnabas. Barnabas itu hatinya lapang, hatinya luas, sehingga dia mampu menerima Saulus yang sudah bertobat, saudara, tanpa dia tanpa dia saudara terpengaruh oleh masa lalu Paulus yang kejam. Dia tidak terpengaruh. Kenapa? Dia hatinya suka mengampuni. Orang yang suka mengampuni itu, Bapak Ibu, dia tidak pernah dan dia tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang suka mengampuni itu, saudara, dia sudah menganggap kesalahan ya temannya, saudaranya, mungkin orang lain itu udah impas, selesai. Kayak utang itu udah dibayar, lunas, ya. Dan ini hati yang dimiliki oleh Barnabas. Makanya saudara, Barnabas itu adalah orang yang hatinya dipenuhi oleh sukacita dan kedamaian. Kalau seandainya kita ini saudara, orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain, mengingat-ingat kesalahan masa lalu dari orang lain, saudara, maka dalam hati kita tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Yang ada kita suka merenggut, saudara, ya, bimoli, bibir monyong 5 cm, ya kan? Kenapa? Tiap kali kita lihat orang yang bersalah sama kita menjauhi, kita sebel, kita nggak suka, ya. Tetapi Barnabas ini luar biasa. Dia mengampuni segala perbuatan Saulus di masa lalu. Sekalipun Saulus itu terkenal menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, menangkap orang Kristen. Bahkan dalam pertobatan Saulus ini diceritakan bahwa Saulus itu dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Tapi di sana dia ketemu dengan Yesus. Dia melihat sinar yang sangat terang dan akhirnya matanya buta, sehingga akhirnya dia ketemu dengan Yesus. Singkat cerita ya, dia ketemu dengan Yesus dan bertobat. Dan Saulus itu diterima oleh Barnabas. Ya, ini hati yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Yang ketiga, saudara, hati Barnabas itu adalah hati yang suka memuridkan. Saudara, coba kalau kita mau jujur, saudara lebih mengenal Saulus yang disebut Paulus atau Barnabas? Ya, coba kalau kita mau jujur, saudara lebih mengenal Paulus, dulunya namanya Saulus, ya, atau lebih mengenal Barnabas? Saya percaya kalau dibikin survei, semua kita lebih mengenal Paulus daripada Barnabas. Mungkin kita bertanya, Barnabas siapa? Dia nggak cukup terkenal. Tapi kalau ditanya siapa? Paulus, kok kita bisa dengan mudah menyebutnya. Ya, karena Paulus lebih terkenal. Paulus menulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Ya, ini luar biasa. Bahkan Paulus itu seorang tokoh misi yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat.
Bahkan kalau saudara baca kisah para rasul, itu semua kisahnya itu banyak cerita tentang Paulus. Sebagian besar kisah para rasul itu bercerita tentang Paulus, perjalanan misi Paulus dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, di balik keberhasilan Paulus ada seseorang yang bernama Barnabas. Saya percaya kalau tidak ada Barnabas yang menerima Paulus, tidak ada Barnabas yang memuridkan Paulus, maka tidak akan pernah ada Paulus yang kita kenal hari ini. Dia punya hati Bapa luar biasa. Jadi tahukah saudara siapa yang memuridkan Paulus? Tidak ada lain, dia adalah Barnabas. Ya. Lewat pemuridan yang dilakukan oleh Barnabas, Paulus akhirnya menjadi seorang rasul yang hebat, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Paulus menulis hampir separuh dari perjanjian baru. Ya. Barnabas mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan Saulus, dia dibawa ke Antiokhia. Dan ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Waduh, keren. Dampak dari hidup Barnabas kepada hidup Paulus itu luar biasa. Ya. Saudara, hari ini atau malam ini kita belajar dari Barnabas, ya, orang yang sederhana tetapi hatinya luar biasa. Dia punya hati yang suka memberi. Ya, Barnabas itu hatinya suka memberi. Barnabas juga hatinya dia suka mengampuni. Kalau hari ini saudara ya pernah mungkin dikecewakan oleh orang lain, jangan simpan kesalahan orang terlalu lama. Segera ampuni, supaya apa? Damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, Barnabas itu hatinya dia suka membuatkan orang lain. Saudara, hari ini siapa orang yang sudah kita muridkan? Atau siapa orang yang karena hidup kita, ya, hidupnya diubah, hidupnya berdampak, hidupnya berubah, hidupnya bertumbuh, makin hari makin seperti Kristus. Saudara, kadang-kadang kita ini ya sukanya lebih suka dimuridkan daripada memuridkan, lebih sukanya dilayani daripada melayani, sukanya diperhatikan daripada memperhatikan. Padahal saudara, sebagai orang yang percaya, kita itu harus naik level. Jangan terus jadi murid, tapi saudara harus memuridkan orang lain. Saudara jangan maunya naik hanya kelas 1 terus SD, atau kelas 2 terus, jangan. So naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, lulus SD, lalu SMP, lulus SMP, SMA, lulus SMA mungkin kita jadi kuliah jadi guru dan sebagainya. Kita kemudian setelah jadi guru, kita mengurukan orang lain. Begitu selanjutnya kita harus bertumbuh. Karena itu malam ini saya ajak setiap saudara yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama meneladani kehidupan Barnabas. Ya, kita mempraktekkan nilai-nilai ini supaya apa saudara? Supaya sungguh-sungguh hidup kita memuliakan Tuhan dan kita dipakai Tuhan yang luar biasa seperti Barnabas. Amin. Berfirman Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman, dan biar firman-Mu malam ini Tuhan tertanam di hati kami. Kami meneladani tokoh iman yang luar biasa, yaitu Yusuf yang disebut juga Barnabas, yang dikenal dengan anak penghiburan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami melihat teladannya begitu luar biasa, karena dia hatinya suka memberi, dia suka mengampuni, dan juga suka memuridkan. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Barnabaslah maka muncul seorang rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, yang bernama Paulus. Dan karena Barnabas inilah maka Paulus dipakai Tuhan menjadi tenaga misi yang menyebarkan berita Injil kemana-mana. Bahkan Paulus juga yang menulis separuh dari perjanjian baru yang kami miliki, sehingga lewat Paulus hidup kami, iman kami juga bertumbuh. Kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga hidup kami semakin hari semakin seperti dengan Tuhan.
Terima kasih Bapak malam ini, biar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan malam ini, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Semoga kami akan akhiri ibadah kami, biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas kami sekalian. Mari kita berdoa kepada saudara. Pada akhirnya saudara dikasih Tuhan malam ini, terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari Putranya Yesus Kristus, terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang percaya, katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.